إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع الهدى إلى يوم القيامة أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين rahimani wa rahimakumullah. Saudara-saudara seiman yang senantiasa diberikan oleh Allah rahmat dan hidayahnya, jamaah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Satu saat Umar radhiyallahu anhu, sahabat baginda Nabi, mengajukan satu pernyataan di hadapan Nabi. Ya Rasulullah, saya belum pernah memiliki harta yang paling aku cintai dibandingkan tanah yang ada di Khaybar ini. Wahai Nabi, apa pendapatmu tentang tanah Khaybar ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab apa yang telah dinyatakan oleh sahabatnya itu. Wahai Umar, tahanlah pokoknya dan ambillah manfaatnya. Rawahul Bukhari wa Muslim. Di dalam tafsir Ibnu Katsir, hadis ini digunakan oleh beliau sang mufassir ini untuk menjadi catatan, menjadi penjelas terhadap gugusan ayat yang ada di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-92. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lan tanalul birra hatta tunfikun mimma tuhibbun wa ma tunfikuna min syai'in fa innallaha bihi alim. Dan tidaklah sekali-kali kalian akan mendapatkan satu kebaikan hingga kalian menginfakkan harta atau apa-apa yang paling engkau cintai, dan apa-apa yang engkau telah infakkan dari sesuatu itu, sesungguhnya Allah Maha mengetahui terhadap apa yang telah engkau infakkan itu. Jamaah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, jika kita membuka buku tafsir ataupun juga kitab-kitab yang menjelaskan tentang wakaf, ayat dan hadis ini
selalu digunakan untuk menggambarkan tentang apa itu wakaf dan bagaimana manfaatnya untuk kebaikan umat ini. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam peradaban perjalanan umat ini, harta wakaf telah memiliki banyak peran yang luar biasa. Di antaranya kampus tertua yang usianya telah di atas 1000 abad, Al-Azhar namanya, hidup dan digerakkan sampai hari ini dengan harta wakaf. Bahkan pernah satu saat ketika pemerintah Mesir terjadi krisis ekonomi, terpaksa negara berhutang terhadap kampus yang tertua ini. Demikian juga Masjidil Haram, Masjid Nabawi juga digerakkan, diurus, dibiayai oleh harta wakaf. Wakaf itu sendiri, waqafa, waqafa, hurufnya 3. Dia bermakna berhenti. Jika wakaf ini kita kaitkan dengan keilmuan di dalam keilmuan Islam, yaitu menyerahkan atau memberikan manfaat terhadap sesuatu yang kita miliki. Sesuatu itu bisa apa saja. Sayyidina Umar menyontohkan sesuatu itu yang paling dia cintai. Bahkan disebutkan di hadapan Nabi, tidak ada harta yang paling aku cintai kecuali tanah Khaybar. Apa kata Nabi? Serahkan dan ambil manfaatnya. Ada kalanya wakaf itu memang menyerahkan seluruhnya harta itu, pokoknya, bendanya, wujudnya, dan seluruh manfaatnya untuk membiayai perjalanan Islam ini. Ada berupa tanah, ada berupa kendaraan, ada berupa uang, dan berbagai macam hal. Bahkan di dalam banyak pernyataan para dai-dai, para mujahid di dalam Islam, para ahlul ilmi, bahkan kita sering kali mendengar, aku wakafkan jiwa dan diriku ini kepada Allah. Tapi ada juga yang modelnya seperti Umar tadi, diserahkan, ditetapkan, ditahan hartanya, tapi yang diwakafkan, yang diambil manfaat adalah keuntungan dari tanah. Jika memang belum siap menyerahkan rumahnya, tanahnya, kendaraannya, semuanya untuk membiayai perjalanan perjuangan Islam ini, barangkali serahkanlah manfaat dari harta itu. Ada rumah lebih daripada satu, yang satu nganggur, serahkan kepada nadir. Nih rumah, ambil manfaatnya. Gimana caranya? Dikontrakkan, disewakan. Hasil dari kontrakan, dari persewaan itu kembali kepada umat. Pokoknya tetap milik dari sang empunya.
Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, syariat wakaf ini didorongkan di dalam agama kita agar semata-mata umat ini ikut peduli mengurus agama Allah ini, terlibat dengan hartanya untuk membiayai perjalanan dari agama ini. Ada untuk biaya operasionalnya, ada untuk biaya para guru-gurunya, ada biaya untuk kebutuhan listrik, pembelian buku, membiayai para dai, para guru, para santri berangkat dari kampung halamannya ke kampusnya ataupun sebaliknya, ataupun juga memodali mereka setelah mereka kembali ke kampung halamannya melakukan pekerjaan mulia, liyatafaqahu fiddin wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim. Surat At-Taubah menyebutkan, janganlah dari kalian semuanya ikut perang. Ada sebagian yang mereka menuntut ilmu agar apa? Mereka satu saat kembali ke kampung halamannya melakukan perubahan, mengingatkan kaumnya. Bagaimana kita ikut berpartisipasi terkait dengan orang-orang yang mengambil pekerjaan yang mulia ini, yang boleh jadi kita tidak bisa melakukannya karena kesibukan kerja kita, atau mungkin karena ketidakmampuan kita, atau karena berbagai macam hal yang menghalangi itu semuanya. Ada pintu yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa caranya? Serahkanlah harta wakaf. Banyak lembaga-lembaga yang kemudian mengelola ini, menjadi nazir, menjadi bagian dari pekerjaan ini. Ada yang kemudian sebuah lembaga mengelola harta wakaf dari kebun sawitnya, dari kebun karetnya. Untuk apa? Membiayai para dai, membiayai operasional dari pekerjaan mulianya, membiayai idealisme Islamnya agar apa? Tidak terganggu oleh orang-orang, agar dia memiliki huriyah, kemerdekaan, menyatakan nilai-nilai kebenaran di dalam Islam ini. Kita lihat mengapa kemudian Al-Azhar, bagaimanapun juga perubahan-perubahan sosial politiknya, mereka tetap gagah, mereka tetap kokoh. Mengapa? Karena dibiayai oleh harta wakaf ini. Mereka bisa mengingatkan para pemimpinnya, mereka bisa mengingatkan orang-orang yang tidak suka kepada mereka. Mengapa? Sekali lagi karena harta wakaf yang dikelola ini. Negeri ini juga masih memerlukan keterlibatan kita kaitannya dengan wakaf. Jika 2 tahun yang lalu kita membuka satu perhelatan di Bali, sidang IMF, satu di antara yang disebutkan yang tidak bakalan terkena dampak krisis adalah soal harta wakaf ini. Uang yang disimpan di bank boleh jadi akan terjadi penurunan mata uangnya. Harta wakaf pokoknya masih ada manfaatnya, bisa digunakan. Wakaf semoga menjadi bagian dari pekerjaan umat ini, pekerjaan dari lembaga-lembaga dakwah, pekerjaan dari masjid-masjid, pekerjaan dari
lembaga-lembaga pendidikan untuk apa? Punya perhatian menghidupkan harta wakaf ini agar apa? Kita umat ini memiliki hurriyah, kemerdekaan untuk menyampaikan kebenaran-kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza fastaghfiru li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wakaf adalah satu di antara mafatihul khair. Wakaf adalah satu di antara kunci-kunci kebaikan yang bisa diambil oleh setiap kita orang-orang yang beriman. Banyak saudara-saudara kita dan saya yakin para jamaah sekalian yang telah mengambil peran ini. Ada yang mengambil peran wakaf dengan menyerahkan tanahnya, rumahnya, mobilnya. Ada sebagian lagi menyerahkan wakafnya, yaitu dipotong gaji bulanannya sepertiga. Ada lagi yang menyerahkan wakafnya dalam bentuk uang recehan yang dikumpulkan oleh keluarganya, yang biasa kemudian disebut dengan sehari 1.000 saja, tapi dinawaikan untuk wakaf. Tidak banyak yang terkumpul di setiap bulannya, tapi yang jelas dari harta ini dapat menggerakkan kaderisasi pendidikan, membiayai para guru-guru, membeli buku-buku untuk perpustakaan, menghidupkan layanan-layanan sosial, memakmurkan masjid-masjid. Kita harus mengambil peran sekecil apapun dari harta yang paling kita cintai, sebagaimana yang juga dicontohkan oleh Sayyidina Umar. Dan hari-hari yang amat berat ini, di tengah cobaan COVID yang luar biasa, wakaf menjadi harapan pengelola amal khair, pengelola amal kebaikan itu. Untuk apa? Menggerakkan perjalanan umat ini menuju perubahan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, ampunilah ayah dan ibu kami, ya Allah. Ampunilah istri dan anak-anak kami, ya Allah. Ampunilah kawan-kawan dan pemimpin kami, ya Allah. Dosa-dosa kami semakin menggunung setiap hari.
dosa-dosa kami laksana hamparan pasir di lautan. Ya Allah, kuatkanlah jiwa kami menghadapi ujian yang luar biasa ini, ya Allah. Dan juga kuatkanlah kami untuk ikut bertanggung jawab menjaga agama-Mu ini, ya Allah, dengan jiwa dan harta kami, ya Allah. Tumbuhkanlah kepada jiwa kami cinta kepada wakaf terhadap harta kami ini, ya Allah. Karena sejatinya al-mal wal banun, harta dan anak-anak, dia menjadi fitnah bagi kami, ya Allah. Ya Allah, Jumat yang mulia ini, jadikanlah kami orang-orang yang dapat menyerahkan jiwa dan harta kami ini semata-mata untuk perjuangan agama ini, ya Allah. Tiada yang bisa membanggakan bagi kami nanti di akhirat kecuali kami menemukan harta kami, harta yang bermanfaat, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis